Selamat datang di video ini. Dalam masyarakat modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari perahu sederhana di zaman kuno hingga kapal besar berteknologi tinggi saat ini. Perjalanan berlayar kita sangat spektakuler dan kapal-kapal modern ini beroperasi dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Cukup tekan tombol start dan kapal dapat berada di laut selama puluhan hari, namun sementara sebagian besar dunia bergantung pada tenaga bahan bakar untuk menggerakkan kapal. Tiongkok telah memulai jalur yang berbeda. Pelayaran tenaga tradisional yang pernah dihilangkan kini mulai menarik perhatian. Ilmuwan Tiongkok yang lebih mengejutkan lagi, mereka juga meluncurkan kapal tanker super yang inovatif. Kapal tanker minyak yang sangat besar berbobot 300.000 ton ini menggunakan sistem tenaga layar dan dapat melakukan perjalanan di laut hanya dengan mengandalkan tenaga angin. Desain ini merupakan eksperimen yang berani karena berhasil menembus 100 tahun tradisional teknologi. Jadi bagaimana Tiongkok menggunakan penjualan untuk menggerakkan 300.000 ton kapal tanker minyak yang sangat besar untuk dijual? Akankah teknologi ini mengganggu seluruh industri di masa depan? Saat ini lebih dari 3 negara dan wilayah di seluruh dunia telah menetapkan tujuan netralitas karbon. Negara-negara dan wilayah ini berharap umat manusia dapat bersama-sama merespons perubahan iklim, meningkatkan kualitas udara perkotaan dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan manusia. Dalam prosesnya untuk mencapai tujuan ambisius ini, industri transportasi darat dan energi telah mencapai kemajuan yang signifikan, terutama di bidang energi terbarukan. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2020 kapasitas terpasang global energi angin dan surya telah mencapai pertumbuhan pesat yang meningkat dari 120 juta kilowatt menjadi lebih dari 700 juta kilowatt. Tingkat pertumbuhan hampir 5 kali lipat, namun situasi di domain maritim sangat berbeda. Menurut statistik, sekitar 50.000 kapal dagang berlayar di laut setiap hari di seluruh dunia. Polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan oleh kapal-kapal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut, tetapi juga sangat mempengaruhi kualitas udara di wilayah pesisir. Menurut data dari Organisasi Maritim Internasional, emisi karbon dioksida dari kapal pedagang global menyumbang 3% dari total emisi dan proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 177% pada tahun 2050. Sementara kapal yang menggunakan LNG sebagai bahan bakar dapat mengurangi emisi tersebut. Adopsi kapal tersebut masih rendah secara global. Sebaliknya, jika minyak atau bahan kimia lainnya bocor selama transportasi maritim, maka polusi minyak akan menutupi permukaan laut sehingga menghambat pertukaran oksigen dan menimbulkan ancaman fatal bagi kehidupan laut. Pada tahun 2002, kecelakaan kapal tanker minyak Prestige adalah kasus umum, kecelakaan yang melepaskan 77.000 ton minyak berat dan mencemari pantai utara Spanyol secara serius. Untuk mengatasi tantangan ini, Organisasi Maritim Internasional merumuskan peraturan baru pada tahun 2022 yang mewajibkan industri pelayaran global untuk mengurangi emisi karbon dioksida menjadi setengah dari tingkat emisi pada tahun 2008. Itulah target untuk tahun 2050. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia secara aktif mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil. Dan upaya Tiongkok dalam hal ini sangatlah signifikan sebagai negara dengan kendaraan listrik terbesar di dunia. Memasarkan jumlah kendaraan listrik di Tiongkok telah meningkat dari 1 juta pada tahun 2018 menjadi lebih dari 5 juta. Saat ini pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dalam angka tetapi juga secara signifikan memperbaiki situasi lingkungan. Menurut statistik, popularitas kendaraan listrik telah membantu Tiongkok mengurangi total emisi polutan udaranya sekitar 1/3 dalam 5 tahun terakhir.
promosi kendaraan listrik mengurangi permintaan minyak dan secara tidak langsung mengurangi risiko kebocoran minyak selama transportasi maritim sehingga secara efektif melindungi ekologi kelautan. Saat ini Tiongkok tidak hanya mempromosikan teknologi listrik dan energi baru di bidang pertanahan, transportasi tetapi juga mulai menerapkan teknologi ini pada kapal kargo besar di laut. Pada awal tahun 2015, Tiongkok meluncurkan proyek yang disebut pengembangan aplikasi demonstrasi teknologi pelayaran setelah upaya tak henti-hentinya selama 3 tahun. Tim Litbang Tiongkok tidak hanya menguasai litbang dan teknologi manufaktur pelayaran foil udara tetapi juga telah mencapai tingkat terdepan internasional dalam desain dan penerapan. Pada tahun 2018, teknologi ini menunjukkan kepraktisan yang kuat pada Kaili, kapal tanker minyak pertama yang sangat besar yang dilengkapi dengan layar foil udara yang dibuat di Tiongkok. Bayangkan setiap sisi kapal dilengkapi dengan logam besar. Berlayar dengan tinggi 39,6 meter dan lebar 14,78 meter dengan diameter dasar 5,3 meter. Tidak hanya spektakuler secara visual, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi navigasi. Bahkan setelah menggunakan penjualan Kaili mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 3%. Walaupun angka ini mungkin tidak terlalu berarti dalam industri perkapalan. Namun hal ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar dengan mengambil contoh kapal tanker minyak konvensional berbobot 300.000 ton. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jika kapal berlayar di laut dengan kecepatan 15 knot per jam, konsumsi bahan bakar hariannya antara 70 dan 90 ton. Oleh karena itu penghematan bahan bakar sebesar 3% dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 2,1 hingga 2,7 ton per hari. Hal ini berarti rata-rata perjalanan laut dari Asia ke Eropa dengan menggunakan teknologi ini saja dapat menghemat puluhan bahkan ratusan ton bahan bakar. Yang lebih penting lagi sebagai bahan bakar utama, negara dalam perdagangan barang global Tiongkok memiliki puluhan ribu kapal yang mengarungi lautan global setiap tahunnya dan emisi karbon yang dihasilkan tidak dapat dianggap remeh. Jika kapal yang digerakkan oleh angin seperti Kaili digunakan secara luas, diperkirakan setiap kapal dapat menghemat hingga 2,918 ton emisi karbon dioksida per tahun. Jumlah ini setara dengan total emisi 235 mobil rumah tangga selama setahun atau setara dengan penanaman 160.000 pohon. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi biaya operasional namun juga berperan penting dalam mendorong tujuan netralitas karbon Tiongkok. Namun sekarang metode pelayaran yang sepenuhnya bergantung pada tenaga angin ini telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pakar dari Jepang dan Korea Selatan menyatakan bahwa kapal-kapal seperti itu tidak akan dapat terus berlayar jika tidak ada cukup angin. Diperkirakan sekitar 10% lautan di dunia mengalami hal ini. Angin tenang dalam jangka waktu yang lama hal ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan transportasi kargo tetapi dalam kasus yang ekstrim. Hal ini juga dapat mempengaruhi pasokan makanan dan air di kapal sehingga menimbulkan tantangan bagi kehidupan awak kapal. Jadi apa kenyataannya saat ini? Kaili dari Tiongkok sebagai yang pertama kapal untuk menerapkan teknologi pelayaran hanya mengambil satu langkah dalam perjalanan inovasi teknologi. Tetapi teknologi baru apapun akan memiliki beberapa kekurangan dan tantangan pada tahap awal. Jelas Kaili juga menghadapi beberapa masalah yang diangkat oleh cendekiawan Jepang dan Korea tetapi perlu ditekankan bahwa masalah ini bukan tanpa solusi. Tiongkok dapat meningkatkan efisiensi penangkapan angin dengan mengoptimalkan desain penjualan sehingga Kaili dapat mempertahankan kemampuan berlayar tertentu bahkan dalam kondisi angin lemah. Selain itu dikombinasikan dengan teknologi navigasi modern dan perakiraan cuaca, rute dapat direncanakan dengan lebih akurat dan secara efektif menghindari daerah yang tidak berangin.
sehingga mengurangi penundaan yang disebabkan oleh kurangnya angin. Setelah masalah teknis ini teratasi, potensi besar perahu angin akan terwujud sepenuhnya. Jika kapal angin jenis ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon dioksida setidaknya 20%. Mengingat banyak negara saat ini menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan iklim nol karbon atau karbon netral. Teknologi kapal angin Tiongkok tidak diragukan lagi memberikan solusi praktis bagi dunia, karena teknologi ini terus ditingkatkan dan dipopulerkan. Tiongkok diperkirakan akan menempati posisi penting di pasar pelayaran internasional dan menggunakan teknologi inovatif ini untuk menghasilkan pendapatan devisa yang besar. Perlu dicatat bahwa di bidang manufaktur bangunan kapal, meskipun Jepang dan Korea Selatan telah lama menjadi pesaing penting dalam 5 tahun terakhir, ekspor kapal Tiongkok telah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pangsa pasar mereka telah meningkat tahun ini melampaui Jepang dan Korea Selatan. Tiongkok telah menjadi negara terkemuka di dunia dalam pembuatan kapal. Jika Tiongkok dengan pikiran terbuka dan menganggapnya sebagai kekuatan pendorong kemajuan teknologi, mungkin saja teknologi ini akan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.